Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, perkenalkan kami dari Yayasan Harapan Tehta yang berletak di Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya. Kita berkantor di Jalan Sising Mangaraja dan Yayasan Harapan Tehta khusus bergerak di bidang kesehatan. Kita lebih banyak memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat luas termasuk komunitas-komunitas marginal dan juga kelompok-kelompok berisiko, terutama terkait dengan program kita yaitu untuk pendampingan orang dengan HIV/AIDS tentunya. Nah, tema hari ini ingin saya sampaikan adalah tentang menerima diri, hidup bergaul, hidup bersama atau hidup dengan kondisi orang dengan HIV. Nah, kita ingin menyampaikan bahwa apa sih HIV? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Mungkin rekan-rekan sudah tahu dan pernah mendengar edukasi ini di berbagai platform, baik itu secara aplikasi EA, internet, maupun secara langsung melalui seminar ataupun dialog-dialog interaktif tentunya. Nah, HIV sendiri seperti yang saya katakan adalah menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi banyak beranggapan bahwa HIV itu penyakit. Sebenarnya bukan. HIV itu adalah sebuah virusnya yang masuk menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, terkait dengan penyakit adalah itu yang dinamakan dengan AIDS namanya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, dia menyerang di saat tubuh seseorang yang sudah terserang virus HIV. Nah, penyakit-penyakit yang lain akan menyerang tubuhnya dia karena sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat-sangat turun drastis. Seperti misalkan penyakit itu yang sering terjadi kepada orang dengan HIV itu adalah TB atau TBC. Itu termasuk. Terus yang kedua adalah seperti sariawan, diare. Nah, mereka orang dengan HIV akan lebih condong terkena diare yang terus-menerus sehingga berat badan mereka sangat-sangat turun drastis dalam 1-2 bulan. Nah, apa sih gejala-gejala HIV? Nah, gejala-gejala HIV itu kalau dilihat secara kasat mata, rekan-rekan, itu tidak akan terlihat. Pasti itu tidak akan terlihat. Salah satu cara untuk mengetahui orang dengan HIV adalah hanya dengan mengunjungi atau mendatangi ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama yang menyediakan layanan yang namanya VCT, Voluntary Counseling Testing. Nah, di situ biasanya ada di rumah sakit maupun puskesmas yang menyelenggarakan program atau kegiatan di puskesmas itu biasanya namanya PDP, adalah pelayanan perawatan dengan pengobatan. Nah, di situ nanti akan rekan-rekan yang memiliki risiko tentang HIV, di situ nanti akan diberikan konseling terlebih dulu sebelum menjalankan yang namanya tes HIV. Nah, biasanya di konseling itu kapan terakhirnya berhubungan seks atau menggunakan berisiko tertular HIV/AIDS. Ingat, penularan HIV itu terjadi hanya terutama melalui tiga cara penularan. Yang pertama adalah menggunakan jarum suntik narkoba ataupun apapun yang bergantian. Dan yang kedua adalah yang paling besar sekali, adalah lebih dari 80% penularan itu adalah melalui seks lebih dari satu pasangan. Ingat, seks berisiko lebih dari satu pasangan, apalagi yang tidak menggunakan kondom. Nah, itu yang harus Anda rekan-rekan tahu semua. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika dirinya didiagnosa HIV/AIDS? Nah, terkadang dia tidak tahu dengan dirinya apakah dia berisiko positif HIV atau tidak. Nah, karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata, rekan-rekan. Hanya bisa melalui, seperti yang saya katakan tadi, harus melalui tes layanan fasilitas kesehatan terdekat rumah sakit maupun puskesmas, yaitu melalui jalur VCT, Voluntary Counseling Testing. Nah, bagaimana dirinya ketika didiagnosis? Biasanya kita yang pernah kita damping, yang pernah kita konseling, bahwa yang sering terjadi adalah mereka shock.
kok dapatnya dari mana dan sebagainya. Itu sudah biasa, itu sudah sering terjadi. Jadi bagaimana kita supaya bisa mendampingi, sebagai seorang konselor bisa mendampingi mereka supaya mereka menerima diri bahwa oh, status saya sudah positif HIV. Jadi tidak, kita menyarankan tidak harus berkecil hati dengan menerima dia sebagai dia seorang positif. Seorang konselor yang baik adalah harus meyakinkan dia bahwa itu biasa-biasa saja, karena sudah ada pengobatan yang sudah mumpuni untuk bisa dia bertahan hidup lebih dari 10-20 tahun, bahkan bisa lebih. Karena ada rekan-rekan dan teman-teman sahabat-sahabat kita juga dengan kondisi seperti itu sudah menjalani hidupnya lebih dari 10-20 tahun. Ya, rekan-rekan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang yang dengan HIV/AIDS baru, yang terinfeksi? Tantangan yang mereka hadapi adalah, untuk selanjutnya adalah yang cukup besar buat mereka adalah stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi nantinya. Stigma adalah mereka akan menutup diri karena mengingat mereka masih belum menerima dengan kenyataan bahwa mereka positif HIV. Kebanyakan mereka akan, wah, kenapa sih saya positif? Saya dapat dari mana? Apakah saya dapat dari A, B, atau saya seseorang yang pernah berhubungan seks lebih dari satu pasangan? Mereka akan bertanya-tanya seperti itu. Tetapi lambat laun itu akan ada momen di mana dia suatu saat akan menerima diri. Maka dari itu sangat penting sekali orang yang terinfeksi HIV/AIDS baru itu mencari komunitas, mencari sebuah lembaga yang lembaga tersebut menaungi orang-orang dengan HIV/AIDS. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada seluruh Indonesia sudah ada kelompok yang menaungi, itu yang namanya adalah kelompok dukungan sebaya atau KDS, orang dengan HIV. Jadi di dalam kelompok tersebut tidak mesti harus orang dengan HIV saja yang di dalam. Ada juga praktisi, ada juga aktivis yang turut terlibat untuk membantu teman-teman, mendampingi teman-teman orang dengan HIV. Nah, bagi orang dengan HIV yang baru, saya sarankan adalah mencari kelompok atau komunitas tersebut supaya bisa mendapatkan dampingan, mendapatkan tempat untuk berkeluh kesah bersama teman-teman sebaya mereka. Jadi akhirnya suatu saat akan membuka diri dan menerima kenyataan bahwa oh, bukan saya saja yang mengidap HIV. Itu yang akan dialami, tantangan terbesar yang akan dialami. Dan begitu juga dengan diskriminasi yang akan mau tidak mau, suka tidak suka, mereka menerima akan hal itu. Baik itu di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat. Saya sarankan kepada teman-teman orang yang positif HIV, jangan membuka status Anda. Biarkanlah itu Anda tahu sendiri, dan konselor dan beberapa petugas kesehatan yang tahu tentang kondisi Anda. Jangan walau Anda belum siap untuk membuka status Anda, baik itu terhadap keluarga, orang tua, suami atau istri atau anak-anak, kalau Anda belum siap, saya sarankan tidak usah, tidak perlu. Jadi biarkanlah berjalan seperti apa adanya. Tetapi tetap Anda harus ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pengobatan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bisa, oh, saya ingin membuka status saya kepada keluarga. Bagaimana caranya? Lakukanlah pendekatan edukasi kepada keluarga pun kelompok masyarakat ataupun di tempat pekerjaan, terutama leader yang harus memahami tentang ini. Beri mereka edukasi, beri mereka pengetahuan, suruh mereka mencari untuk pengetahuan apa sih itu HIV. Jangan cuma hanya sebatas apa kata orang saja, tetapi carilah informasi itu yang benar dan yang baik. Baik itu kepada yang expert terhadap orang dengan HIV/AIDS. Nah, rekan-rekan, individu atau kelompok mana sih yang rentan terhadap atau berpotensi
terjadinya penularan HIV. Di dalam sebuah program penanggulangan HIV ini ada beberapa kelompok yang memiliki yang berpotensi berisiko. Yang biasa kita sebut adalah yang pertama adalah kelompok lelaki seks lelaki, dan ada juga pekerja seks perempuan, dan juga ada juga wanita seks perempuan seks perempuan juga, sesama perempuan. Jadi kenapa mereka berbuat seperti itu? Kebanyakan mereka berbuat seperti itu adalah orientasi seks, bukan sebuah penyakit, tetapi mereka orientasi. Terkadang ada yang mengalami trauma. Oh, saya kok susah sekali berpacaran dengan, misalkan saya bersusah sekali berpacaran dengan laki-laki atau perempuan. Nah, jadi akhirnya mereka berorientasi dengan seks mereka itu sendiri. Nah, jadi kelompok-kelompok itulah yang sangat rentan, karena kita tahu sendiri bahwa penularan HIV ini yang paling besar sekali adalah melakukan hubungan seks lebih dari satu pasangan, baik itu laki sama laki, perempuan sama perempuan, maupun dengan pekerja seks perempuan. Oke, rekan-rekan. Jadi apa sih kegiatan yang harus dilakukan, atau aktivitas apa sih yang harus dilakukan orang dengan HIV? Sebenarnya aktivitas atau kegiatan apa sih yang harus dilakukan orang dengan HIV tidak terlalu signifikan, sama seperti masyarakat biasa saja. Ya bekerja, nongkrong boleh juga, ya nggak masalah sebenarnya. Yang harus diperhatikan adalah jangan lupa rekan-rekan, dengan orang dengan HIV yang baru, terutama yang baru, minumlah obat teratur. Begitu juga dengan orang HIV, minumlah obat teratur, minumlah obat setiap saat dan tepat waktu. Karena dengan meminum obat, daya tahan tubuh Anda akan tetap eksis, Anda akan tetap sehat, bahkan banyak teman-teman orang dengan HIV akan menjadi lebih segar dan lebih gemuk. Tetapi yaitu obat harus tetap diminum supaya untuk menekan virus jangan sampai meningkat sehingga penyakit-penyakit yang lain tidak bisa masuk. Dan setiap dalam pengobatan HIV tidak hanya meminum ARV saja, tetapi ada juga bisa mencek juga tentang yang namanya viral load. Ya tentunya ke pelayanan kesehatan yang menyediakan. Nah, viral load itu adalah untuk mengecek seberapa besar, seberapa banyak virus yang ada di dalam tubuhnya. Sangat baik sekali untuk mengecek viral load itu adalah kalau hasilnya adalah tidak terdeteksi. Mereka bisa menikah, mereka bisa melahirkan, dan mereka pun bisa melakukan hubungan seks, ya tentunya tetap menggunakan pengaman ataupun kondom. Jadi saran saya adalah kegiatan lakukanlah seperti biasa, aktivitas seperti biasa, makan seperti biasa, tetapi saran saya adalah jangan terlalu makan yang banyak yang pedas, makanan-makanan yang sifatnya bakar-bakar, karena mengingat makanan-makanan yang bakar-bakaran tersebut bakterinya masih belum signifikan untuk mati, karena kan separuh matang ya. Nah, jadi saran saya adalah jangan terlalu sering makan makanan yang seperti itu, baik itu santan. Alangkah lebih baiknya adalah Anda mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang seimbang, yang memang betul-betul untuk stamina Anda, untuk daya tahan tubuh Anda, untuk menjadi lebih baik. Dan saran saya hindarilah meminum suplemen yang lain. Tidak ada gunanya. Orang dengan HIV/AIDS tetap sama seperti manusia biasa. Oke, rekan-rekan, kita sudah mengetahui bahwa bagaimana sih mengatasi stigma dan diskriminasi. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ya seseorang yang dengan HIV, dia harus menerima dirinya, dia harus berdamai dengan dirinya. Itu yang paling utama. Kalau sudah berdamai dengan dirinya, dia pasti kok akan terbuka dengan sendirinya. Terbuka dan sendirinya menerima, harus mencari informasi yang lebih banyak tentang HIV. Terus juga setidaknya ikut bergaul lah dengan sesama komunitas sebaya. Nah, terus bagaimana cara mengalami kehidupan sehari-hari dengan HIV? Ya, kehidupan sehari-hari dengan HIV ya biasa aja. Saya sih cuma hanya menyarankan janganlah Anda open status terhadap diri Anda sendiri kalau memang Anda belum siap untuk open status. Jadi
berdamailah dengan diri, terbukalah dengan siapa saja, karena saya yakin rekan-rekan yang positif HIV yang sudah paham dan mengerti tentang itu, mereka akan lebih terbuka karena kan sudah tahu penularannya seperti apa. Jadi ya bergaullah seperti masyarakat atau orang-orang pada umumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya cuma hanya menyarankan adalah jangan lupa dan tepat waktu untuk meminum ARV. Itu saja, karena itulah salah satu upaya dan salah satu cara paling utama adalah untuk mempertahankan daya tubuh Anda. Apa yang harus dihindari seseorang dengan HIV? Ya, secara prinsipnya seperti biasa, manusia biasa aja, tidak ada yang harus dihindari. Ya, makanan tidak harus milih-milih, seperti biasa saja, tetapi disarankan adalah untuk menghindari makanan-makanan yang seperti pedas. Jangan tiap hari lah. Terus bakar-bakaran, makanan bakar-bakaran, karena itu juga akan mengganggu suplemen dalam hal daya tahan tubuh. Karena bakaran-bakaran itu kan tidak sempurna matangnya. Jadi itu yang membuat bakterinya masih hidup dan sebagainya, itu mempengaruhi akan datangnya timbulnya penyakit atau kita biasa namakan adalah infeksi oportunistik biasanya. Nah, jadi harapan kita adalah bahwa seseorang dengan HIV ya tidak mesti harus yang spesifik, harus yang menspesialkan dirinya dengan makanan-makanan apa aja, tetapi hiduplah seperti biasa, makanlah seperti biasa ya, tetapi jangan sering kali jangan setiap hari bakar-bakaran seperti yang saya bilang, terus apalagi ini santan dan sebagainya. Makanlah, kalau bisa makanlah menu yang seimbang supaya untuk bisa mempertahankan daya tahan tubuh, bukan hanya dengan obat-obatan tetapi dengan makanan-makanan dan minuman-minuman yang bergizi seimbang. Minuman herbal oke, sesekali boleh, tetapi jangan setiap hari. Apalagi dengan vitamin suplemen yang memiliki kandungan seperti kata orang stamina, untuk meningkatkan stamina. Iya, suplemen namanya obat suplemen itu tetap ada bahan kimia dan itu adalah racun juga. Tetapi harapannya adalah biarlah Anda dengan orang yang HIV itu makan seperti biasa. Hindari, seperti saya katakan, kurangi makanan-makanan yang bersantan, apalagi bakar-bakaran, pedas, seperti itulah. Jadi makanlah dengan menu seimbang dan penuh banyak vitamin. Itu harapan kita untuk menyarankan kepada rekan-rekan yang positif HIV. Dan saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang memiliki berisiko. Saya harap tidak ada kata lain adalah untuk memutus penularan kasus ini, ya seks sehat. Yang pertama itu, terus edukasi yang banyak mengenai terkait dengan bagaimana penularan HIV. Saya berharap teman-teman lebih banyak untuk memperbaharui pengetahuan Anda tentang HIV dan risiko-risikonya. Belajarlah, tanyalah dengan orang yang expert. Tanyalah dengan orang-orang yang memang benar-benar paham tentang HIV, bukan tanya dengan orang-orang awam. Apalagi melihat buka Google, terkadang oke lah, Google ada beberapa yang benar, tapi ada juga yang menyimpang, yang salah. Itu harapan kita kepada rekan-rekan semua yang mendengar channel YouTube kita di Yayasan Harapan Teheta ini. Nah, kesimpulan dari tema kita hari ini adalah menerima diri hidup dengan HIV adalah, yang pertama adalah bagi rekan-rekan yang sudah positif HIV dan masih tertutup, saya berharap sekali adalah pahami diri, menerimalah diri bahwa virus sudah ada, bahwa berdamailah dengan diri sendiri. Ayo kita bangkit, bahwa Anda masih bisa produktif. Banyak teman-teman yang sebaya Anda sudah melalui itu. Haruslah bergaul, haruslah aktif untuk membaca berita, bergaulah dengan teman-teman, bahwa karena Anda tidak hidup sendiri. Banyak teman-teman yang sebaya dengan Anda dan mereka masih bisa aktif. Saran saya adalah bagi terutama nih para generasi muda dan remaja, hindari pergaulan seks lebih dari satu pasangan. Apalagi yang sesama lelaki. Terkadang yang sangat mempengaruhi perubahan perilaku itu adalah faktor lingkungan.
lingkungan sangat berpengaruh sekali, terutama pergaulan sangat berpengaruh sekali untuk terjadinya perubahan perilaku yang menyimpang. Saya berharap adalah dengan mendengar channel ini, saya berharap bahwa sering-seringlah mendapat dan mencari edukasi terhadap bagaimana cara pengurangan HIV ini dan bagaimana cara menanganinya, dan carilah komunitas di setiap daerah, karena di seluruh Indonesia sudah kita programkan untuk memiliki yang namanya komunitas atau kelompok dukungan sebaya bagi orang-orang yang sebaya dengan orang HIV/AIDS. Tetapi tidak semua orang KDS itu adalah orang yang positif, karena mereka ada praktisi di dalam, aktivis di dalam yang memang peduli dengan orang-orang itu. Jadi harapan kita supaya rekan-rekan semua paham betul tentang bagaimana upaya menanggulangi dan tentang penyebaran HIV ini dan hidup bersama dengan HIV. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengar edukasi saya di channel Yayasan Harapan Teheta. Nanti akan ada lagi episode berikutnya yang akan kita diskusikan bersama. Bila ingin diskusi lebih spesifik, kita juga membuka kontak WhatsApp, dan silakan kunjungi di website kita, yaitu www.harapanteheta.org. Terima kasih rekan-rekan semua. Salam sehat, salam tanpa stigma dan diskriminasi.